Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Damayanti dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan proposal yang telah saya buat dari bab 1 sampai bab 3 untuk persyaratan seminar proposal. Lanjut saja, judul yang saya angkat dari proposal ini adalah pengaruh Corporate Social Responsibility dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel intervening pada periode 2017 sampai 2019. Lanjut saja ke latar belakang. Latar belakang yaitu tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, yang dimana perusahaan harus dituntut menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Nah, di sini perusahaan bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai perusahaan itu banyak strategi yang harus dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Bisa mengenai dengan bagaimana caranya membuat mungkin corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial, atau mungkin dengan meningkatkan investasi perusahaan itu sendiri dan kinerja keuangannya juga. Lanjut ke fenomena. Fenomena kita bisa melihat dari peringkat daftar Sustainability Reporting Rating 2018, bahwa kita ketahui di SR itu sendiri perusahaan manufaktur khususnya perusahaan Indonesia, khususnya perusahaan manufaktur hanya beberapa saja yang terdaftar di reporting itu sendiri. Namun padahal perusahaan manufaktur sendiri terdapat 168 perusahaan, namun hanya beberapa saja yang terdaftar, seperti PT Perkebunan atau PT Bio Farma. Lanjut ke riset gap. Di sini riset gap perusahaan CSR atau KNP. CSR itu Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan. Di sini ada menurut Lasfanti 2018 menyatakan bahwa CSR terhadap NP itu tidak positif namun tidak signifikan. Nah, di sini juga ada CSR terhadap NP menurut Aprilianto 2017, menurut Sari 2016, menurut Lestari 2016, dan menurut Ahmad Rifai 2019, menurut Zenusma Sam 2018, Masri 2017, dan Jit Maneroj 2018 menyatakan bahwa corporate social responsibility itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun menurut Yoghebert 2016 menyatakan bahwa CSR itu berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini lanjut ke keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Di sini ada menurut Raza Guguk 2019, Rinaya 2016, Efni 2017, Jariah 2018, Aprilianto 2017, dan Dewi 2015, Nirwan 2019 menyatakan bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, namun di sini ada menurut Fagaria 2015, keputusan investasi terhadap nilai perusahaan menyatakan bahwa positif namun tidak signifikan. Dan di sini juga ada menurut Nadilah 2017, Suardika 2017 menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dan di sini ada menurut Novalia 2018 dan Miji 2019 menyatakan bahwa keputusan investasi itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini ada kinerja keuangan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini ada menurut Akmalia 2017, menurut Kava 2015, menurut Yoghebert 2016, menurut Lastanti 2018, Nadilah 2017, Marianti 2017, dan Jariah 2018 menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan menurut Lestari 2018, Wati 2019, Bintoro 2017 menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak
tidak berpengaruh terhadap tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini ada CSR terhadap kinerja keuangan. Menurut Kava 2015, Marianti 2018, Creoch 2017, Mintai 2017, Triki 2017, Devi 2019, Chung 2018 menyatakan bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun di sisi lain, menurut Sari 2016 menyatakan bahwa corporate social responsibility berpengaruh berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan perusahaan. Nah, di sini juga ada menurut Ahmad Rifai 2019 dan Yokheber 2016 menyatakan bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, di sini ada keputusan investasi terhadap kinerja keuangan. Menurut Jariah 2018, menurut Kava 2015 menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun di sisi lain ada Arifas 2019 menyatakan bahwa keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan di sini ada Arias 2019 menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, di sini ada pengaruh tidak langsungnya antara corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan. Di sini ada menurut Wati 2019, menurut Ahmad Rifai 2019 dan Marianti 2017 menyatakan bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan pandangan Yokheber 2016 menyatakan bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan. Nah, lanjut ke keputusan investasi terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan. Di sini ada menurut Nadilah 2017 dan menurut Dewi 2015 menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan pandangan Jariah 2018 menyatakan bahwa keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan. Nah, lanjut ke batasan penelitian. Yang pertama itu ada objek, ada periode dan ada variabel. Nah, di sini ada objeknya dulu. Objeknya itu adalah sampel yang digunakan tidak mencakup semua perusahaan yang ada di industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena adanya perusahaan yang tidak termasuk dalam kategori kriteria penelitian yang saya teliti. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur. Nah, sebenarnya perusahaan manufaktur itu banyak ya, 168. Namun yang saya ambil mungkin hanya beberapa yang sesuai dengan kriteria penelitian yang saya gunakan. Nah, di sini ada periode. Periode yang saya ambil ada 3 tahun. 3 tahun itu dari periode 2017 sampai dengan 2019. Nah, lanjut ke variabel. Variabel itu saya menerapkan CSR pada perusahaan-perusahaan yang masih relatif sedikit, khususnya perusahaan pada industri manufaktur. Lanjut ke penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen, 1 variabel dependen dan 1 variabel intervening, yaitu keputusan CSR, keputusan investasi yang dependennya nilai perusahaan dan intervening ada kinerja keuangan perusahaan. Nah, lanjut ke perumusan masalah. Perumusan masalah itu ada saya mengambil 7 sesuai dengan hipotesis ya. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu adalah apakah corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua ada keputusan investasi apakah keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, apakah kinerja keuangan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya ada apakah corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Apakah keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan apakah CSR secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan.
Nah, yang terakhir yang ketujuh, apakah keputusan investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan. Nah, lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah sebanyak 7. Yang pertama itu menguji pengaruh positif corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, menguji pengaruh positif keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, menguji pengaruh positif kinerja keuangan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, menguji pengaruh positif corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kelima ada menguji pengaruh positif menguji pengaruh positif keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Yang keenam ada menguji pengaruh positif CSR atau Corporate Social Responsibility secara tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan. Yang ketujuh ada menguji pengaruh positif dan signifikan terhadap menguji pengaruh positif keputusan investasi secara tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan. Lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Di sini ada manfaat teoritis. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mampu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan, khususnya nilai perusahaan yang dikaitkan dengan corporate social responsibility, keputusan investasi dan kinerja keuangan perusahaan. Nah, di sini ada manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis yang pertama adalah bagi peneliti yang akan datang. Diharapkan penelitian ini dapat memahami atau membawa manfaat bagi peneliti mengenai ilmu tentang teori dari pengaruh corporate social responsibility, keputusan investasi dan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan. Pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019, dan juga bisa digunakan sebagai acuan atau dasar penelitian selanjutnya yang memiliki penelitian yang sejenis. Nah, yang bagi investor diharapkan dapat memberikan pandangan dan pemikiran baru terhadap investor mengenai penentuan keputusan serta sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi sebelum melakukan investasi. Yang ketiga ada manfaat bagi perusahaan. Diharapkan untuk membuat suatu perusahaan yang benar terkait keputusan manajer bagaimana cara memanage perusahaannya untuk kedepannya demi meminimalisir kesalahan kinerja pada perusahaan tersebut, serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluator atau evaluasi dan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Yang terakhir ada manfaat bagi pemerintah atau pihak lain yang memiliki otoritas sebanding. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan informasi atau wacana mengingat semua perusahaan yang menerapkan corporate social responsibility dan perlu adanya standar eksplisit untuk penentuan kebijakan yang jelas dan pastinya. Masuki landasan teori. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yang pertama nilai perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, corporate social responsibility atau CSR, dan keputusan investasi. Nah, teori yang mendukung pada penelitian ini yaitu ada teori keagenan, teori stakeholder, teori signaling, dan teori legitimasi. Perusahaan merupakan suatu persepsi investor terhadap nilai terhadap perusahaan tersebut mengenai nilai perusahaan. Investor mengindikasikan bahwa harga saham yang tinggi didukung oleh adanya nilai perusahaan yang tinggi didukung oleh adanya harga saham yang tinggi juga. Harga saham yang tinggi otomatis nilai perusahaan dipandang tinggi oleh investor itu sendiri. Nah, ada kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu tolak ukur bagi investor untuk untuk menilai suatu perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut layak atau tidak. Nah, juga kinerja keuangan ini dijadikan sebagai tolak ukur atau pertimbangan untuk menentukan keputusan investor itu sendiri.
kinerja keuangan perusahaan itu bisa berupa investor bisa melihat segala macam bentuk kinerja perusahaan itu sendiri, bukan hanya untuk kinerja keuangan, namun juga kinerja yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Baik buruknya kinerja perusahaan dapat dilihat di laporan keuangan perusahaan itu sendiri atau annual report. Nah, di sini ada corporate social responsibility. Corporate social responsibility itu ada seperti tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan perusahaan untuk bagaimana cara meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan bukan hanya untuk meningkatkan profitabilitas, namun juga bagaimana caranya membuat investor atau pihak di sekitar masyarakat atau konsumen loyal terhadap perusahaan tersebut. Nah, di sini ada empat tanggung jawab jenisnya. Yang pertama tanggung jawab ekonomi dalam sistem ekonomi, yaitu berupa membayar pajak. Yang kedua itu ada tanggung jawab secara hukum, yaitu memenuhi peraturan undang-undang. Yang ketiga itu ada tanggung jawab etis. Nah, tanggung jawab etis ini dapat bisa dilakukan perusahaan, yaitu mungkin melakukan produk-produk yang halal atau cara-cara yang dilandasi dengan adanya nilai keislaman seperti itu. Nah, mungkin ada yang terakhir itu ada tanggung jawab sukarela, yaitu tanggung jawab yang dilakukan perusahaan. Cara-cara lain yaitu mungkin bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa atau memberikan bantuan, atau apalagi seperti pandemi sekarang ini kan. Di sini ada teori yang digunakan, yaitu teori keagenan. Teori keagenan itu teori keagenan suatu teori yang memandang manajemen sebagai agen bertindak, bukan sebagai bukan sebagai pihak yang adil, yang arif, bijak dan tegas terhadap kepentingan prinsipal atau kepentingan pemegang saham. Nah, di sini ada yang kedua, ada teori stakeholder. Teori stakeholder mengatakan bahwa bagaimana menjelaskan bagaimana perusahaan atau manajer dapat mengelola atau memenuhi harapan pemegang saham atau prinsipal. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan beroperasi bukan hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, namun juga harus mementingkan kepentingan pemegang saham atau pihak prinsipal. Nah, yang ketiga ada teori signaling. Teori signaling merupakan suatu isyarat atau dorongan yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak internal maupun pihak eksternal dengan informasi yang diberikan informasi terkait kinerja keuangan perusahaan, yaitu bisa berupa laporan keuangan tahunan perusahaan atau yang ada di annual report perusahaan. Nah, di sini ada yang terakhir, ada yang teori legitimasi. Teori legitimasi mengatakan bahwa teori ini menganjurkan bagaimana perusahaan untuk meyakinkan masyarakat bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan itu dan kinerja dari perusahaan itu dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, di sini ada juga dalam upaya untuk memperoleh legitimasi, perusahaan dituntut untuk melaksanakan segala bentuk aktivitas sosial dan kinerja lingkungan yang memiliki implikasi terhadap kinerja keuangan perusahaan, kinerja keuangan tahunan yang ada di laporan keuangan tahunan perusahaan secara publikatif. Nah, lanjut di sini ada hipotesis. Hipotesis di sini sesuai dengan rumusan masalah yang ada sejumlah 7, yaitu H1-nya corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. H2-nya keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. H3, kinerja keuangan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang H4-nya corporate social responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. H5, keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang keenam, corporate social responsibility berpengaruh secara tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan. Yang terakhir H7, keputusan investasi secara tidak langsung dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan.
Nah lanjut, model penelitiannya ya kayak gini. Nah di sini ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu metode pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 dan sampai dengan 2019. Nah di sini data penelitian yang saya gunakan di sini ada data sekunder. Data sekunder karena penelitian saya berbentuk kuantitatif. Data berupa laporan keuangan tahun yang digunakan, data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau studi pustaka dan dokumentasi. Nah selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel di sini saya menggunakan metode purposive sampling dengan berbagai kriteria. Nah kriterianya yaitu yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan memiliki laporan keuangan perusahaan yang lengkap pada periode penelitian. Yang ketiga, ada perusahaan menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangannya. Yang keempat, ada perusahaan memiliki pertumbuhan aset pada periode 2017 sampai 2019. Yang terakhir, ada perusahaan mempunyai laba positif pada periode penelitian, yaitu 2017 sampai dengan 2019. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ini merupakan data sekunder. Maka digunakan teknik studi pustaka dan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data, di mana teknik studi pustaka dilakukan dengan melakukan telaah, eksplorasi, dan mengkaji berbagai literatur pustaka yang relevan dengan penelitian. Kemudian teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan segala informasi perusahaan berupa annual report yang kita dapatkan di annual report perusahaan yang diambil dari website Bursa Efek Indonesia. Di sini ada memasuki definisi operasional. Definisi operasional itu ada variable dependent. Variable dependent itu dilambangkan dengan huruf Y. Nah, nilai perusahaan nilai perusahaan ini dengan menggunakan Tobinski yang diformulasikan sebagai Tobinski sama dengan MVE plus DEBT dibagi total aset. Nah, di sini ada total independen yang dilambangkan dengan huruf X. Yang pertama itu ada corporate social responsibility, yang mana rumusnya diformulasikan sebagai berikut. Jumlah pengungkapan dibagi dengan jumlah yang diharapkan dibagi 91 item, karena GR itu menggunakan 91 item dikali 100%. Nah selanjutnya itu ada keputusan investasi. Keputusan investasi itu menggunakan yang diformulasikan dengan rumus TAK. TAK itu total aset growth, total pertumbuhan aset. Nah yang dimana total aset sekarang dikurangin total aset sebelumnya pada periode sebelumnya dibagi total aset sebelumnya. Nah memasuki variable intervening. Variable intervening di sini ada kinerja keuangan perusahaan, ROA. Di sini menggunakan rumus ROA ya, return on asset, yang dimana rumusnya itu laba bersih dibagi dengan total aset atau aktiva dikali 100%. Nah, di sini memasuki pengujian hipotesis dan alat analisis. Alat analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, dan juga menggunakan model MRA, model regression evaluation. Di sini model regresi berganda itu digunakan untuk menguji penelitian yang memiliki variabel intervening, yang dimana menguji pengaruh langsung dan tidak langsung yang secara otomatis ada perantara yang harus dilalui, maka menggunakan MRA untuk mempermudah menganalisis data dengan menggunakan SPSS. Nah, MRA di sini adalah suatu analisis regresi yang menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel intervening atau variabel antara. Nah, di sini ada analisis deskriptif dan analisis inferensial. Nah, ada persamaan regresinya untuk Y1 A plus B1 CSR plus B2 keputusan investasi atau KI di plus E. Nah, Y2-nya itu A plus B1 CSR plus B2 keputusan investasi atau KI, B3 KK kinerja keuangan plus E.
Nah, di sini ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu ada 4, ada uji normalitas data, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Nah, di sini ada uji normalitas. Uji normalitas itu adalah uji apakah datanya itu apakah datanya itu homogen atau heterogen. Data yang bagus itu adalah data yang homogen, yang dimana data itu berada di sekitaran titik diagonal atau garis diagonal. Nah, yang uji multikolonialitas itu bertujuan untuk menguji keberadaan korelasi antara variabel independen dalam dan model regresi. Autokorelasi itu bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode sekarang, kesalahan pada periode sekarang dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Konsekuensinya varian sampelnya itu tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan variabel populasinya, varians populasinya. Nah, selanjutnya ada heterokedastisitas. Ini bertujuan untuk menguji dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika berbeda disebut heterokedastisitas. Yang bagus itu dalam penelitian itu menggunakan homokedastisitas. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada uji F, uji kelayakan model, dan uji T, uji secara parsial, dan juga uji determinasi. Uji F atau uji kelayakan model, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, setidaknya dapat diukur dari nilai koefisiensi determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik T apabila diuji statistiknya berada dalam daerah di mana HO diterima. Uji T itu pengujian secara parsial atau individu. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara individu apakah berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel independen. Contohnya itu seperti apakah corporate social responsibility berpengaruh secara positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya ada uji determinasi. Uji determinasi itu mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerapkan variabel dependennya. Nilai koefisiensi determinasi adalah antara 1 sampai 0. Nilai determinasi yang bagus itu adalah nilai yang mendekati angka 1. Semakin rendah nilainya maka semakin jelek kualitasnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.